Waktu malam hari hujan gerimis, maka di situ ada melihat penampakan-penampakan yang tidak biasanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, dan mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, ada beberapa tempat yang mana di waktu-waktu tertentu apabila kita lewat di sana, sedangkan hari gerimis, itu biasanya ada suatu keganjilan, suatu hal yang tidak wajar. Misalnya yang terjadi di Putat Atas, itu dulunya kampung saya di situ. Apabila kita melalui tempat itu dan hari waktu itu ada hujan gerimis, kita membawa tapai ketan, kalau bahasa Banjarnya tapai lakatan. Itu ada sesuatu hal-hal yang ganjil. Nah, misalnya teman saya antara Hambuku dan Putat Atas itu, kalau kita tempuh dengan sepeda sekitar 10 menit. Tapi dia sampai 2 jam belum sampai ke rumah. Selain di situ pun ada namanya Jingah Rabit, atau di Pasar Selasa itu ada Jingah Rabit. Sama halnya seperti itu, apabila kita melewati di waktu-waktu tertentu, waktu malam hari hujan gerimis, maka di situ ada melihat penampakan-penampakan yang tidak biasanya. Entah misalnya ada perempuan yang duduk-duduk di situ. Ini hati-hati ya yang suka dengan perempuan. Dilihat dulu, kalau kakinya tidak nyampe ke tanah berarti bukan perempuan beneran di situ ya. Selain itu, dia akan berubah-ubah sebanyak 40 kali perubahan. Pun di tempat-tempat lain saya yakin selain di Kalimantan banyak lagi tempat-tempat yang seperti itu, yang angker, yang hutannya luar biasa. Tapi karena saya belum pernah tinggal di tempat itu, saya tidak berani mengatakan di mana-mananya, kecuali di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang pernah saya tinggali. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya sebagai seorang muslim kita melewati tempat itu, insya Allah dengan izin Allah dan dengan pertolongan Allah, kita melewati tempat itu dengan selamat. Pada tahun 2004 yang lalu, ada teman saya dari Jakarta, boleh dikatakan dia mempunyai aliran yang tidak bisa saya sebutkan, yang pada intinya dia tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib seperti itu. Saya tanya, apakah antum
percaya dengan ini tidak, percaya dengan ini tidak, percaya dengan ini tidak. Ya udah, kan kita tidak bisa memaksakan terhadap orang. Akhirnya beliau bersama istri beliau bersilaturahmi ke tempat saya. Karena di tempat saya banyak tapai, dia beli di pasar malam, pulang, terus harinya gerimis. Apa yang terjadi? Motornya, sepeda motor itu di belakangnya terangkat sendiri. Dia tidak bisa jalan, tapi dengan kerasnya pemikiran dia tidak berusaha untuk menelpon kita. Tapi setelah beberapa waktu dia cerita itu kan, jadi saya ceritakan lagi, istrinya turun dari motornya, istrinya lari dengan keanehan tersendiri, yaitu larinya dengan kaki di atas, tangan di bawah, lari dari situ. Padahal dia tahu istrinya jangankan olahraga seperti itu, jangankan lari tangan di bawah kaki di atas, senam saja males. Nah, akhirnya dia karena terlalu takutnya, motornya dia tinggal dan langsung lari ke tempat saya, karena di situ cuma sekitar 3 km lari dia jadi-jadinya. Saya tanya, kenapa? Istri saya begini-begini, motor saya begini-begini. Nah, kata saya, kalau antum tidak percaya, ini sudah kejadian, apakah sudah percaya? Yakin 100% percaya. Nah, lalu saya kasih suatu amalan. Kalau kita lewat di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang tanda kutip ada hantunya, itu jangan lupa bagi yang perokok bawa rokok. Bagi yang perokok. Setelah itu, kalau bisa baca bismillah 5 yang saya buat konten video sebelum ini. Cari namanya, judulnya bismillah 5. Kalau tidak mampu lagi, ambil dari bismillah 5 itu bismillah yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Setelah dibaca itu, bagi yang bisa merokok, dihidupkan rokoknya, dihisap. Bagi yang tidak bisa, cukup bawa korek api atau pancis, dihidupkan. Insya Allah, seberapapun angkernya, seberapapun dari cerita orang, hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah tidak akan terjadi kepada kita. Tapi satu ingat, jangan bawa tapai ketan, tapai lakatan kalau bahasa orang Banjar. Jangan, kalau hari kita lihat harinya gerimis segala macam, jangan dibawa. Memang masalah ini, masalah tapai ketan segala macam, tidak ada dalil dan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah. Tapi banyak terbukti kalau kita membawa ke tempat-tempat, melewati tempat-tempat yang tanda kutip angker, itu tidak bagus ya. Entah di tempat saudaraku di Malaysia atau di lainnya bagaimana, yang jelas ini ada di Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Apabila bermanfaat, tolong dibagikan agar saudara kita yang lain mendapatkan manfaatnya. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.